Inilah malam hari ini kita akan bicara mengenai penyembuhan ya. Karena sebetulnya kalau kita nanti pelajari ya penyembuhan yang berasal dari Tuhan Yesus itu dari Bapa di surga itu besar sekali ya. Dan kita tuh bukan hanya disembuhkan tapi apa yang terjadi di dalam diri kita pada waktu Tuhan menyembuhkan. Nah, ini yang kita akan bicarakan, yang akan diskusikan, kita akan membuka hati kita bagaimana Allah Roh Kudus juga bekerja dalam penyembuhan itu sendiri ya. Pertama kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama itu juga terjadi penyembuhan. Di mana yang menyembuhkan adalah bukan Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus belum diutus ke dunia. Yang menyembuhkan adalah Yahweh Elohim sendiri, yaitu Allah. Allah yang adalah penyembuh. Dan ini dikatakan di berbagai macam kitab-kitab perjanjian lama, mulai dari kitab Kejadian, ya, kitab Keluaran, kitab Bilangan, ya, banyak sekali di perjanjian lama yang kita bicarakan dari tidak hanya itu tapi juga ada di Raja-Raja, Mazmur, kitab-kitab Nabi, Yesaya, Yeremia, bahkan Ayub ya, Ayub yang sangat sakit kulit bisa disembahkan oleh Allah sendiri. Dan ini menunjukkan bahwa Allah adalah sebenarnya mau penyembuh ya, adalah Tuhan yang menyembuhkan, Yahweh Elohim ya. Nah, dengan demikian maka kita melihat bahwa karunia penyembuhan yang ada di dalam perjanjian lama itu biasanya adalah bersifat relasional, secara relasi dan secara moral dari sakit menjadi sembuh. Nah, ini beda dengan apa yang kita lihat di perjanjian baru ya. Karena kebanyakan dari perjanjian lama itu dikatakan bahwa banyak sekali penyakit-penyakit yang diberikan karena hukuman atau ketidaktaatan pada Allah. Sehingga itu yang dipulihkan oleh Allah sendiri, yang dipulihkan oleh Yahweh ya. Nah, ini beda dengan kalau kita lihat Yesus menyembuhkan di perjanjian baru ya. Jadi kalau misalnya perjanjian lama toh kita tidak melihat bahwa Allah itu benar-benar datang di manusia sebagai manusia seperti Yesus datang ke dunia, maka Allah dari surga langsung menjadi penyembuh. Jadi penyembuh yang dari jauh melalui simbol-simbol, melalui lewat nabi-nabi dan lain-lain ritual, persembahan dan lain-lain. Itulah yang dilakukan oleh Allah dari jauh menyembuhkan manusia. Nah, kalau Yesus tidak, Yesus datang ke dunia dan langsung disembuhkan oleh Yesus pada saat itu. Jadi yang satu dari jauh perjanjian lama, tapi yang pada waktu perjanjian baru Yesus menyembuhkan di dunia, ya. Jadi dalam hal ini bukan metodenya yang bekerja, bukan hanya itu saja. Tapi karena Yesus banyak sekali melakukan hal-hal yang baik karena kuasa ilahi di dirinya sebagai anak manusia, anak Tuhan, dan dia hadir di dalam kehidupan manusia yang sakit, kehidupan manusia yang disembuhkan sehari-hari, ya. Jadi dalam hal ini yang kalau perjanjian lama Allah menyembuhkan, tapi kalau di dalam perjanjian baru kita melihat bahwa Allah itu bukan hanya menyembuhkan dari jauh, tapi dengan dekat dan menyentuh hati, menyentuh tubuh. Jadi bukan hanya rohani, tapi juga menyentuh fisik, menyentuh emosi daripada orang yang sakit. Ya. Dan demikian juga, maka kita lihat bahwa sebelum misalnya Lazarus meninggal, Lazarus dibangkitkan lagi ya, itu Yesus sudah mengerti dan dia sangat berempati terhadap Marta dan Maria, sehingga dia mau membangkitkan kembali daripada Lazarus. Nah, ini contoh di mana Yesus itu mempunyai empati, mempunyai bela rasa. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh Maria dan Marta karena saudaranya mati. Dan bukan hanya itu, kalau dia menyembuhkan orang yang sakit juga tahu dia bahwa dia merasakan, dia berempati. Pada waktu seorang wanita yang sudah bertahun-tahun 12 tahun menderita perdarahan ya, itu kalau di sini mungkin miom ya atau apapun juga, dia merasakan bahwa si wanita ini mempunyai masalah sehingga dengan wanita hanya memegang jubahnya dia bisa sembuh. Karena penyembuhan yang diberikan oleh Yesus bukan penyembuhan dari jauh, tapi penyembuhan yang dekat. Penyembuhan yang benar-benar masuk ke dalam hati daripada orang yang mau disembuhkan. Bukan dari jauh seperti Allah di perjanjian lama, tapi dia dekat. Dia dekat dengan pasiennya. Dia dekat dengan orang yang benar-benar yang harus disembuhkan. Dia benar menyentuh bukan hanya fisiknya, tapi juga
naluri, dan juga hatinya. Dan disitulah perbedaan, di mana perbedaan penyembuhan di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dengan demikian, apabila kita disembuhkan sekarang dengan adanya Yesus di dunia, kita bukan hanya disembuhkan dari jauh. Walaupun Yesus tidak kelihatan, tapi dia berjalan, dia menyembuhkan bukan hanya lewat fisik, tapi juga sentuhan dalam hati kita. Nah, ini perbedaannya, ya. Jadi dengan perkataan lain, perjanjian baru dimensi relasi itu tidak hilang, malah diperluas dengan adanya Yesus. Karena apa? Karena semua yang disembuhkan oleh Yesus kita udah bicarakan, bukan hanya fisiknya yang sakit bisa sembuh, tapi juga hatinya, martabat sebagai manusia juga disembuhkan, dan juga dia memberikan bahwa kehadirannya di dalam kehidupan itu juga menyembuhkan. Dan tanda-tanda penyembuhan adalah berasal dari kita apabila kita mempunyai iman yang begitu besar. Nanti kita ingatkan diri sendiri bagaimana kalau kita mau sembuh kita harus mempunyai iman yang begitu besar. Seperti juga si orang wanita yang sudah perdarahan 12 tahun, dia hanya menyentuh saja. Dia tidak berani melihat Tuhan Yesus. Dari belakang dia sentuh dan Yesus merasakan sentuhan itu. Bukan karena dia melihat ke belakang, tapi karena merasakan bahwa ada orang yang membutuhkan kesembuhan dari dia, sehingga hatinya bekerja. Di mana dia kalau hatinya bekerja, dia merasakan saya harus menyembuhkan. Saya berbela rasa dengan orang yang menderita yang sudah 12 tahun perdarahan. Bayangkan 12 tahun perdarahan, pasti sakit, pasti takut, anxiety, cemas dan depresi. Kenapa kok saya nggak sembuh-sembuh ya? 12 tahun saya merasakan perdarahan ini, dan Yesus merasakan itu semua. Disitulah di mana dia bekerja dengan semua apa namanya semua keilahiannya dia untuk menyembuhkan, karena dia merasakan dan dia mau menyembuhkan, ya. Dengan demikian maka Yesus menyembuhkan pribadi kita sendiri, orang by orang, ya. Bukan dari jauh tapi juga dari dekat, ya. Itulah bedanya dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan kalau kita lihat penyakit apa saja yang disembuhkan oleh Yesus. Nah, kalau kita klasifikasi dari Injil itu sebenarnya ada 10, dan semuanya itu hampir semua penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia, ya. Memang zaman dulu mungkin tidak ada misalnya Parkinson, tidak ada namanya Alzheimer, tidak ada yang namanya kanker, tidak ada yang penyakit-penyakit degeneratif yang kita dapetin tahun 2020-an zaman modern ini. Tapi contohnya misalnya penyakit kulit. Waduh, zaman dulu orang kusta, orang lepra itu udah menakutkan. Karena sudah disingkirkan dari teman-teman, dari society itu. Karena dianggap dia berdosa, dia najis, dia harus diasingkan. Jadi masalah penyakit kulit, lepra, kusta yang zaman sekarang mungkin pergi ke dermatolog langsung hilang. Kalau zaman dulu tidak, itu merupakan hukuman sosial. Dan disitulah Yesus datang. Buat orang-orang yang diterlantarkan, orang yang diasingkan, orang yang mungkin dipasung, orang yang dibenci orang-orang lain karena orang lain takut melihat penyakit kulit yang begitu mengerikan. Ayub pun merasakan penyakit kulit yang mengerikan, dan Yesus datang, ya. Kalau Ayub hidup zaman Yesus, Yesus pasti datang, dia tidak takut. Dia akan menghilangkan semua penyakit. Jadi ada kelumpuhan, ada kebutaan, ketulian, gangguan bicara, perdarahan, demam, kondisi akut, kronis, struktur tubuh, ya. Ada orang yang 18 tahun bungkuk, ya, orang yang busung air, ya, ada lagi yang epilepsi, gangguan neurologis, ya, gangguan psikis, ada yang kerasukan roh jahat, ada pun juga anak Yairus, anak muda dinain itu yang mati, dan Lazarus juga mati, bisa dihilangkan, ya. Nah, inilah yang kita lakukan, yang kita lihat. Kita belajar daripada Perjanjian Baru bahwa Yesus tidak melihat apa itu penyakitnya. Apapun penyakitnya. Penyakitnya dari ujung rambut sampai ujung kuku, dia bisa sembuhkan semua. Dia merasakan bagaimana orang-orang yang sakit itu menderita sehingga dia datang. Di dalam keilahiannya dia bisa datang dalam hati kita-kita yang orang sakit. Di mana kita merasakan kita butuh penyembuhan. Kita butuh belayan daripada Yesus, dan dia akan segera datang. Dan hanya satu pun yang dia minta adalah percaya bahwa dia bisa menyembuhkan. Dan disinilah bagaimana penyembuhan daripada Tuhan Yesus itu adalah berasal dari kasih.
Ingat 3 minggu yang lalu kita bicara mengenai kasih dan itu kita belajar dari Yesus di mana kasih mengalahkan segalanya. Kalau kasih Yesus mengalahkan segalanya termasuk penyakit-penyakit kita. Penyakit berat, penyakit ringan, penyakit apapun Yesus bisa mengalahkan karena Tuhan Yesus mempunyai empati, berbela rasa pada kita sehingga dan sebagai anak manusia dia mempunyai kesempatan untuk bisa menyembuhkan kita, ya. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat penyembuhan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu utuh sekali. Bukan hanya tubuh kita secara jasmani, fisik, tapi juga jiwa kita. Dan kalau orang-orang tertentu yang terlantarkan pada waktu dulu ya, misalnya kusta dan yang dia ada relasi sosial yang dia kembalikan. Karena dia mau orang yang sakit menjadi sembuh, orang yang sakit menjadi normal sehingga tidak diterasingkan lagi. Dan yang penting, adalah kepercayaan kita, faith kita harus besar kepadanya. Karena dengan percaya, apapun bisa terjadi. Dengan percaya, dia mendekatkan pada diri kita. Dan dengan demikian, maka kita akan dipulihkan semua masalah kita. Bukan hanya masalah fisik, tapi juga masalah kejiwaan, masalah daripada spiritual kita. Jadi dengan perkataan lain, bahwa memang identitas Yesus sebagai penyembuh itu memang pemulihan martabat manusia. Bukan hanya pengampunan dosa, bukan hanya belas kasihan, tapi juga memberikan bahwa kita benar-benar dipulihkan secara manusia. Martabat kita yang dipulihkan. Oleh siapa? Oleh kasih yang bisa mengalahkan segalanya. Kasih yang berasal dari Allah sendiri. Jadi dengan demikian maka kita melihat bahwa di dalam Yesus kita melihat adalah Allah Bapa, wajah Allah sendiri yang peduli pada kita, yang care, yang benar-benar mau melakukan sesuatu buat kita. Janjinya dia kalau ketuklah pintu kalau engkau punya problem, aku akan datang dan demikian. Kalau kita mengetuk dia, pada waktu kita membutuhkan, dan disitulah wajah Allah yang benar dalam bentuk Tuhan Yesus yang peduli pada kita dengan apapun masalah kita di tubuh kita, dia akan datang dan menyembuhkan dan memberi menghilangkan penderitaan kita. Sehingga apa yang terjadi, maka mukjizat daripada pemberian daripada masalah kesehatan itu menunjukkan bahwa penyembuhan itu adalah penyembuhan sebetulnya adalah pembalian hubungan antara relasi antara Tuhan dengan kita. Sehingga kalau kita punya masalah dengan kesehatan kita, dengan penderitaan kita, maka harapan yang kita harapkan dari Tuhan penyembuhan itu akan terjadi karena sudah ada terjadi relasi antara Tuhan dengan kita. Sehingga kalau itu terjadi, relasi yang baik sekali Tuhan Yesus datang menyembuhkan kita karena kita mau beriman kepadanya, kita memberikan semua our faith in Him, maka dia akan bisa menyelamatkan kita dan menghilangkan semua penyakit, ya. Sehingga kalau kita lihat memang penyakit itu bukan masalah medis. Di dalam perjanjian baru yang Tuhan ajarkan, ya, Pak, masalah itu adalah masalah pemulihan martabat, ya. Jadi intinya bukan karena kita itu mempunyai dosa kemudian kita mempunyai kesalahan, kita mempunyai penyakit, tidak. Penyakit itu bukan hanya sekedar medis di mata Tuhan Yesus. Di mata Tuhan Yesus adalah penyakit itu adalah bagian daripada spiritual, sebagian daripada masalah yang ada dalam hati kita. Sehingga keterpisahan sosial yang antara manusia dengan Tuhan sendiri akan dikembalikan dan disitulah penyembuhan terjadi. Apabila kita masih belum punya penyembuhan, belum punya hubungan yang baik, maka penyembuhan itu mungkin terjadi, tapi akan agak lama, ya. Dan Tuhan mengatakan bahwa memang kalau kita mempunyai masalah, ya, disitulah aku akan datang, disitulah dengan masalah dengan dia menjadi dokter kita, maka dia akan merasakan belas kasih. Seperti juga Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit dan memberikan penyembuhan pada wanita yang 12 tahun sudah perdarahan. Dia akan datang, dia akan selalu datang. Karena apa? Karena sifat daripada Tuhan Yesus yang diberikan oleh Allah Bapanya adalah dia berinkarnasi. Di mana dia akan masuk dalam realitas rasa sakit kita. Dia akan memberikan kesembuhan karena dia bisa merasakan dalam realitas tubuh kita, dia bisa merasakan. Dan setiap saat dia menyembuhkan di dalam perjanjian baru, dia selalu masuk ke dalam orang, dia selalu merasakan, ya. Nggak usah rasa sakit.
Pada waktu di Danau Galilea dia memberikan apa namanya khotbahnya. Di situ kan ada 5.000 orang yang harus dikasih makan. Kan murid-muridnya bilang, suruh pulang aja mereka ini. Suruh pulang aja. Masa kita mau ngasih makan? Oh, kita cuma punya 5 roti, 3 ikan. Kurang. Buat kita aja kurang. Yesus dan murid-muridnya dan mungkin saudara-saudaranya mungkin ada 50 orang. Dan di situ ada ribuan orang. Gimana kita mau ngasih makan? Murid-muridnya bilang, Tuhan, guru, mari kita usir saja, suruh mereka cari makan sendiri, suruh cari mereka penginapan sendiri. Yesus tidak merasakan demikian. Yesus malah berbela rasa. Dia berempatize pada orang-orang yang mengikuti dirinya. Ini bukan orang sakit, ini orang-orang normal. Dia katakan, kumpulkan dia, jangan mereka bawa pulang, jangan kau usir dia, kumpulkan mereka, tetap kita akan ngasih makan. Maka dari situ keajaiban terjadi. Keajaiban terjadi karena apa? Yesus mempunyai bela rasa. Yesus mempunyai relasi dengan kita. Yesus berinkarnasi pada setiap orang yang mengikuti dia. Jadi dia masuk realitas rasa perasaan kita. Demikian juga kalau kita sakit, kita membutuhkan hubungan dengan dia. Maka Yesus bisa datang di dalam rasa hati kita. Dia berinkarnasi. Artinya bukan hanya inkarnasi jadi manusia pada zaman dia hidup pada waktu 2000 yang lalu, tahun yang lalu, tapi justru sekarang, di mana kalau kita merasakan kekurangan, kita merasakan kesakitan, kita merasakan apapun juga, mau itu sakit hati, sakit fisik, sakit apapun juga, Yesus bisa merasakan kalau kita benar-benar mempunyai faith in Him. If we believe in Him, if we have faith in Him, kita mempunyai iman yang besar, maka Dia tidak akan takut untuk datang. Justru dia datang untuk orang-orang kita, untuk kita-kita yang membutuhkan jamahannya. Di dalam Markus 2:17 dia katakan, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tapi orang sakit. Dan aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikian juga kalau kita membutuhkan dia. Aku datang bukan orang yang normal, tapi orang yang sakit. Aku bisa datang karena aku bisa masuk dengan inkarnasiku di dalam realitasnya ke dalam orang yang membutuhkan aku. Asalkan mereka mempunyai banyak sekali faith in me, membutuhkan banyak sekali iman kepadaku. Disitulah bagaimana mukjizat daripada Tuhan yang Tuhan ajarkan pada kita dan Tuhan janjikan pada kita bahwa dia akan datang kalau kita mengetuk dan dia akan bisa masuk di dalam hati kita, dia akan bisa merasuk dalam tubuh kita, menyembuhkan kita dalam masalah apapun asal kita berharap kepadanya. Kita minggu lalu kita ingat ya kita bicarakan mengenai little by little, proses yang kecil itu yang menyembuhkan. Dengan demikian kalau kita melakukan walaupun kalau kita tidak sakit sekarang, di dalam keadaan yang baik, kita merasa normal, tapi kalau tetap kita setia kepadanya dan melakukan little things, hal yang kecil-kecil tapi ingat pada dia dan mempunyai faith, mempunyai iman kepada dia, maka itu akan menjadi besar. Sehingga kalau kita membutuhkan dia pada waktu kita merasakan sakit, kita merasakan perubahan dalam tubuh kita merasakan kita membutuhkan sentuhannya, maka dia akan datang karena dia sudah merasakan sebelum kita bicara kepadanya. Dia udah bisa masuk ke dalam realitas tubuh kita. Itulah keajaiban Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada lain yang bisa mengajaib sejaib itu. Karena bagaimana kita keterbatasan manusia, kita tidak merasakan kalau orang tidak bicara kepada kita tidak akan tahu apa masalahnya dia. Kalau dia tidak open pada kita, curhat pada kita tidak bisa mereka kita kira masalah di mana. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak, dia dekat sama kita. Dia mau merasakan apa yang kita rasakan. Sehingga sebelum kita memanggil dia pun dia udah merasakan, dia kan bisa datang. Dia bisa mendekati kita, dia bisa menyentuh kita, dia bisa menyembuhkan kita, dia bisa apapun juga yang kita harapkan. Karena dia merasakan masuk ke dalam realitas rasa kita, rasa kecewa, rasa sakit, rasa apapun juga dia bisa datang tanpa kita memanggilnya. Apalagi kalau kita memanggilnya, apalagi kalau kita selalu setia kepadanya, apalagi kalau kita selalu berharap kepadanya setiap saat, Tuhan akan datang, Tuhan akan memberikan kesembuhan dan Tuhan akan menyembuhkan kita. Ini bukan janji-janji yang palsu, tapi kita lihat sendiri. Di mana pada waktu Yesus hidup di dunia, dia selalu mau datang, dia merasakan bagaimana orang yang sakit. Dia bisa merasakan orang yang membutuhkan jamaahnya, membutuhkan sentuhannya. Dan dia bisa memberikan semuanya itu pada orang siapapun juga.
Dan disinilah maka kita lihat bahwa Tuhan Yesus memang datang karena apa? Karena iman kita yang begitu besar. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu yang telah menyembuhkan engkau, menyembuhkan kita. Karena apa? Karena iman kita yang kita pupuk sedikit demi sedikit menjadi besar. Itulah yang memberikan keyakinan. Itulah yang memberikan kedekatan pada Tuhan Yesus. Relationship antara Tuhan, antara dengan kita manusia akan menjadi lebih kecil. Dan kalau dia menjadi lama-lama, lama-lama tambah kecil, lama-lama tambah kecil, dan akhirnya kita bersatu di dalam Kristus dan hidup menyerupai Kristus, disitulah jaminan karya Tuhan akan selalu bekerja. Disitulah kita tidak harus memanggil-manggil dan dia akan dengan otomatis dia akan datang kepada anaknya yaitu kita-kita. Dia tidak perlu mikir-mikir lagi untuk datang. Kenapa? Kalau kita dekat, dia merasakan, dia akan mau menyembuhkan. Dikatakan di dalam Markus 1:41, hei anakku, aku mau, jadilah engkau tahir. Aku mau, aku sebagai Bapamu, Yesus, engkau sebagai anakku, aku mau menyembuhkan engkau, jadilah engkau sembuh. Wah, inilah relationship yang luar biasa. Dan kadang-kadang kita tidak merasakan karena kita kesibukan kita sehari-hari. Tapi kalau kita benar-benar bersumpu dan kita benar-benar kita benar dekat pada Tuhan, maka Tuhan akan merasakan itu. Dia selalu mau menyembuhkan kita. Di dalam dinamika penyembuhan ini bukan hanya penyembuhan penyakit fisik, tapi penyakit yang non-fisik, penyakit hati, penyakit masalah spiritual, penyakit fisik, penyakit apapun Tuhan selalu mau menyembuhkan. Kalau kita mempunyai iman, maka itulah di mana disitulah kesembuhan yang akan terjadi dengan besar. Dan kalau kita mempunyai iman yang begitu dekat, relationship makin lama makin dekat, di mana Tuhan bekerja di dalam diri kita, maka dia akan selalu mau. Dia akan selalu mau untuk menyembuhkan kita. Kalau Enggak, dia gue mau menyembuhkan lagi kita, dengerin. maka kita akan menjadi sembuh. Kalau dia mau menyembuhkan kita setiap saat, maka kita tidak akan merasakan kesedihan, tidak akan merasakan kepedihan, tidak merasakan kesakitan. Jadi dengan perkata lain yang dia mau dari kita apa? Dia mau kita punya iman. Keiman itu bukan berarti saya berpikir bahwa Tuhan datang, Tuhan pasti datang. Tidak. Tapi justru keberanian untuk datang kepada Dia. Keberanian untuk meminta Dia. Keberanian untuk kita selalu mendekatkan Dia. Tuhan Yesus datanglah setiap hari dalam keadaan apapun juga. Di mana kita berada, selalu mengundang Tuhan Yesus untuk datang. Dan akhirnya kita berserah. Berserah bukan berarti kita menghilangkan semua dengan pertolongan apapun. Misalnya, oh, aku berserah, maka aku tidak harus ke dokter dan Tuhan Yesus akan menyembuhkan aku. Tidak. Justru Tuhan Yesus datang dengan cara di mana dia bekerja dengan sendiri. Dia akan bekerja lewat obat, lewat dokter, lewat kenyataan, lewat keadaan, lewat apapun juga. Di mana dia semua tools yang dia pakai, alat-alat yang pakai, dia juga akan datang kepada kita lewat semua pertolongan. Dengan demikian, dengan iman kita, dengan pertolongan apapun juga, dengan alat-alat apapun, disitulah Yesus akan datang. Saya tahu bahwa banyak orang yang sudah belum meninggal, tapi sudah di dalam ICU, ya. Dia merasakan bagaimana Yesus datang, tapi dia kadang-kadang tidak bisa karena apa? Tubuhnya lemah. Tapi dia merasakan bagaimana kasih sentuhan Yesus itu sendiri yang datang dalam dirinya. Dan akan bisa sembuh dan akhirnya toh sembuh. Why? Karena Tuhan atribut itu kepada iman. Imanmu yang telah menyelamatkan engkau sehingga aku bisa menyembuhkan engkau karena imanmu yang begitu besar. Dan doamu. Walaupun kau mungkin tidak bisa merasakan apa-apa, engkau tidak bisa bergerak apa-apa karena kelemahan tubuhmu. Tapi iman yang di dalam hatimu itulah yang menyembuhkan engkau. Dan aku akan selalu mau untuk menyembuhkan engkau. Karena engkau sudah membutuhkan bagaimana engkau menunjukkan bahwa engkau membutuhkan penyembuhan dari aku. Nah, ini artinya apa? Relasi personal antara Tuhan dan kita begitu lengket, begitu dekat, begitu tidak bisa terpisahkan. Disitulah penyembuhan sejati akan terjadi. Jadi teman-teman, iman itu benar-benar kita harus besarkan dan kita harus dekat sama Tuhan setiap saat, ya. Dan demikian maka penyembuhan itu bukan hanya
Pengampunan dosa karena Tuhan mengatakan bukan dosa yang membuat orang sakit, bukan. Orang sakit bisa menyembuhkan karena dia bisa sakit karena macam-macam. Tapi justru karena penyembuhan sering tidak terjadi karena keterputusan relasi engkau dengan aku. Disinilah maka orang-orang yang hilang harus kembali kepada Tuhan supaya bisa dipulihkan. Jangan kalau kita butuh baru kita dekat sama Tuhan Yesus. Tapi justru kita di mana kita sehari-hari kita merasakan senang, kita merasakan di mana kita merasa normal. Disitulah kita harus dekat sama Tuhan Yesus. Tidak ada terputus relasi. Di mana kita melakukan hal-hal sehari-hari, Yesus akan selalu datang. Yesus sudah akan datang pada kita dan selalu ada di dalam diri kita. Maka di situ akan terjadi penyembuhan apabila kita membutuhkan dia. Karena kembali lagi teman-teman, penyembuhan itu bukan hanya penyakit kita sakit ya. Oh pusing-pusing saya Tuhan, kok saya pusing terus, kenapa dan lain-lain. Bukan, tapi begitu kita merasakan sakit hati, ya Yesus datang di situ. Dan kalau kita mempunyai hubungan yang baik, relasi antara Tuhan Yesus dengan kita, dengan kita sangat dekat, maka tanpa kita katakan pun Yesus merasakan dan dia bisa menyembuhkan. Asalkan kita berserah. Asalkan kita membutuhkan dan kita percaya bahwa dia bisa menyembuhkan. Disitulah penyembuhan yang sempurna karena relasi yang dekat akan meningkatkan iman kita. Kita tidak akan jauh lagi. Ya. Dan disitulah teman-teman, dimana kalau kita respons yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah respons yang otomatis tanpa kita minta. Dan dengan demikian maka mukjizat karena relasi yang berhubungan dengan Yesus sendiri, disitulah yang akan menyelamatkan kita. Tapi dia juga minta satu selain iman. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus juga proaktif. Keterlibatan aktif dalam penyembuhan. Kita tidak pasif dalam penyembuhan. Yesus selalu bilang kalau dia, kamu yang sudah aku sembuhkan, pergilah, bangkitlah, ulurkan tanganmu dan lain-lain. Sehingga kita diajak menjadi bagian, bukan pasif. Dan kalau kita lihat di sini bahwa sebetulnya kalau kita udah sakit dan kita disembuhkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dia minta bahwa kita juga memberikan kesaksian. Saya sudah disembuhkan karena ini Tuhan yang menyembuhkan aku. Keterlibatan aktif itu bukan hanya berdiri, bangkit, hilang, dan melupakan Yesus, tapi kita harus ingat dan kita harus mengabarkan Injil, mengabarkan kabar gembira bahwa aku sudah disembuhkan oleh Tuhanku. Aku sudah disembuhkan oleh Yesus sendiri. Bukan hanya iman, tapi dia meminta bagaimana kita merespons kesembuhannya dia dengan mengambil bagian daripada penyembuhan dan menjadi aktif sebagai penginjil, sebagai pewarta, dan kita bisa mewartakan bagaimana dia sudah menyembuhkan kita. Mengapa? Karena supaya orang lain juga percaya, engkau memberikan berkat karena engkau sudah memberikan ceritamu, dan mereka semua bisa percaya. Dan disitulah maka hubungan kita itu memang yang dekat sekali. Dan kalau kita sudah melakukan, tidak bisa melakukan itu, kita bisa mengabarkan kabar gembira bahwa aku sudah sembuh. Karena Tuhan Yesus datang pada aku setiap hari, aku minta kepadanya dan Tuhan Yesus benar-benar care. He is so good, He is so nice, He is so willing to heal me. To Jesus our Lord. Kalau kita bisa mengabarkan itu, Tuhan, teman-teman keluarga kita, komunitas kita, mereka juga merasakan kebahagiaan bagaimana kita sebagai bagian daripada komunitas itu juga menjadi sembuh dan kita juga bisa menyembuhkan teman-teman kita, saudara kita di mana mereka memaui. Dan itulah yang dimauin Yesus. Bukan hanya kita disembuhkan, kita diam. Tidak. Tapi justru hilang, pergilah, bangkitlah, ulurkan tanganmu. Supaya kamu juga bisa memberi berkat pada orang lain. Dan disinilah panggilan kita sebagai orang-orang beriman, sebagai anak Tuhan, bahwa kita mempunyai komunitas yang besar, ya seperti LCFC ini ya. Ini komunitas yang juga menyembuhkan. Di mana Tuhan katakan, kita harus hadir setiap hari di dalam kehidupan kita untuk menghadirkan belas kasih Allah. Dan disitulah kita sebagai suatu komunitas juga merawat orang-orang, teman-teman, siapapun juga mereka yang sakit, yang lemah, yang tersisih. Bahwa kita membawa berkat berupa penyembuhan. Kita membawa warta yang benar sekali, yang baik untuk menyembuhkan. Dan disitulah kalau kita sudah bisa mewartakan kesembuhan yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri, maka Tuhan akan berkenan dalam hidup kita. Maka dia katakan, segala sesuatu yang kamu lakukan,
Untuk salah seorang saudaraku yang paling hina, atau saudaraku yang sedang sakit, saudaraku yang sedang memerlukan berkat dari kamu, saudaraku yang mengharapkan sentuhan dari kamu, yang mengharapkan uluran tangan bantuanmu, itu adalah sudah kita melakukan untuk Yesus. Kamu telah melakukannya untuk aku. Dan disitulah Yesus katakan, kita jangan hanya menyimpan semuanya dalam hati kita, tapi kita harus membesarkan berita penginjilan, berita pewartaan yang begitu besar yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada orang-orang di sekitar kita. Maka disinilah kita menjadi berkat dan kita akan menjadi lebih sembuh kembali. Karena kita sudah menjadi pewarta dan kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan demikian maka kita akan merasakan bahwa Dia datang supaya kita mempunyai sembuh, kita mempunyai kehidupan, dan semuanya menjadi dalam kelimpahan. Itu yang Dia katakan dalam Yohanes 10:10. Aku datang supaya mereka kita, anak-anak Tuhan, mempunyai hidup yang baik, kesembuhan, hidup yang normal, dan punya dalam segala kelimpahan, dia katakan. Bukan segala, jadi kualitas of life kita itu akan menjadi lebih baik karena dia sudah datang. Karena kita mau, dia datang pada diri kita, maka dia akan datang. Karena dia mau, kita mau. Dia mengulurkan tangannya bagi kita untuk keperluan kita, maka dia akan datang. Dan dia juga mau, jadilah engkau tahir, katanya di dalam Markus 1:41. Dan dia menjadikan kita tahir. Dia memberikan kehidupan yang baik dalam kelimpahan. Itu kata Yesus, itu janji Yesus. Dan kita diingatkan lagi. Yakobus 5:13, kalau ada teman-teman siapapun juga, kita dengarkan, kita lihat ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada orang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi, memuji Tuhan, puji-puji Tuhan. Kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua atau teman, siapapun juga, orang tuanya, supaya mereka mendoakan dia dan mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Ingat, kalau ada teman kita, siapapun juga yang membutuhkan doa kita, maka doa yang lahir dari iman kita sebagai Tuhan akan menyelamatkan dan menyembuhkan orang yang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Kalau dia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Maka baiklah kalau kita saling mendoakan supaya kita sembuh, kata Tuhan ya. Doa yang benar bila dia dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi teman-teman, orang yang sakit dia mempunyai iman yang besar. Dia sudah meminta kepada Tuhan datang dan relasinya bagus. Tapi kalau dia ditopang dengan doa-doa kita, maka kuasa yang besar, di mana kalau kita benar-benar secara khusyuk dan secara beriman meminta dia agar dia bisa sembuh, maka Tuhan juga akan datang di dalam nama doa kita. Tuhan akan datang membantu doa kita karena doa yang benar dari hati, bukan doa yang benar-benar bukan doa yang saat sekedar diucapkan, tapi berdoa yang benar-benar dari hati kita diucapkan dengan tulus. Minta supaya seseorang sembuh, maka akan terjadi kesembuhan. Sangat besar kuasanya. Disitulah janji Tuhan. Jadi jangan lupa, kalau kita disembuhkan, kita memberikan berita yang baik, supaya orang lain juga bersuka cita karena kita sembuh. Tapi kalau ada orang yang membutuhkan, jangan sampai kita lupa mendoakan. Karena kalau doa kita benar, doa yang berasal dari lubuk hati kita dan kita, iman kita yang besar, maka yakinlah doa itu akan membawa Yesus lebih menyembuhkan pada orang yang kita doakan. Dan doa kita itu akan besar kuasanya. Karena dia datang supaya siapapun yang sakit mempunyai hidup. Dia akan datang, dia mau datang supaya siapapun yang membutuhkan kedatangannya mendapat hidup yang berkelimpahan.
Disitulah janji Tuhan. Dan disitulah yang terjadi apabila kita membutuhkan penyembuhan atau orang lain membutuhkan penyembuhan. Kita sama-sama membentuk komunitas yang saling memberikan berkat, komunitas yang saling menyembuhkan, komunitas yang benar-benar berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Dan Allah Roh Kudus akan datang untuk menemani kita dalam penyembuhan kita atau menyembuhkan orang lain. Dan kita akan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu malam hari ini.